Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semua baik-baik aja ya. Selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kisah kali ini, aku akan bawakan kisah kiriman dari Mas Wawan, yaitu suami dari Mbak Seri, yang baru saja kemarin menceritakan pengalamannya pada saat mendaki di Bukit Raya. Gimana keseruannya? Saksikan terus kisah ini sampai habis ya teman-teman. Tapi seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Wawan tidak kita alami di dunia nyata. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Dika, ini saya Wawan, suami dari Mbak Seri, asal Pontianak. Saya ingin menceritakan pengalaman horor pendakian saya di Gunung Sumbing, Pia Garung. Mendaki gunung adalah salah satu hobi dari saya, karena saya lebih menyukai alam bebas sesuai dengan nama saya, Anton Setiawan Alamsyah. Pada saat itu, saya sedang merasakan stres yang begitu hebat karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya, dan saya pun memutuskan untuk mencari ketenangan dengan solo hiking ke Gunung Sumbing. Namun, di tengah perjalanan, saya bertemu dengan rombongan asal Bekasi yang berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria. Sebut saja mereka adalah Susi dan juga Nana, sedangkan 2 orang prianya adalah Tono dan juga Dedi. Mereka yang melihat saya seorangan diri pun seketika saja langsung mengajak untuk bergabung mendaki bareng ke Gunung Sumbing. Dan setelah lama di perjalanan, akhirnya sampailah kami semua di base camp. Namun, karena waktu itu sudah larut malam, kami pun memutuskan untuk naik besok pagi. Pagi pun tiba. Pada akhirnya, kami pun langsung mengurus simaksi di hari itu. Lalu setelahnya, kami langsung lanjut memulai pendakian ini. Di awal perjalanan ini, kami sepakat untuk menggunakan jasa ojek yang tersedia di base camp. Setelah 20 menit berjalan menggunakan ojek, kami pun pada akhirnya tiba di pos 1. Setibanya di pos 1 ini, kami semua masih belum merasakan kelelahan. Lalu, kami semua pun memutuskan untuk lanjut berjalan menuju pos 2. Dan setelah menempuh 3 jam perjalanan, pada akhirnya kami pun sampai di pos 2. Di sana, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Aku, tanpa banyak membuang kesempatan, langsung saja menjalankan ibadahku, yaitu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, aku yang pada saat itu memutuskan untuk duduk, tidak sengaja melihat ke arah Nana dan juga Dedi. Pada saat itu, Dedi terlihat sedang asik meraba salah satu organ vital yang ada di tubuh Nana. Sontak saja, aku pun langsung menegur serta mengingatkan kepada mereka berdua. Maaf ya mas, sama mbak saya juga minta maaf nih kalau saya lancang. Tapi tugas saya sih mengingatkan mbak dan juga mas. Alangkah baiknya kalau kita semua di sini menjaga etika, karena sekarang ini kita sedang bertamu.
ujarku kepada Nana dan juga Dedi. Namun, Dedi nampaknya tidak terima. Langsung saja, ia beradu mulut denganku. Tono yang melihatku beradu argumen dengan Dedi langsung saja mencoba melerai kami berdua. Dan setelah itu, aku pun kembali berjalan sendiri. Namun, setelah beberapa saat, tiba-tiba saja terdengar kembali suara mereka memanggil diriku. Aku pun langsung menoleh, dan ternyata itu adalah rombongan dari Dedi yang tadi. Dedi segera menghampiriku dan segera meminta maaf. Aku pun pada akhirnya pun mencoba memaafkan mereka. Dan setelah itu kami pun kembali berjalan bersama. Setelah kami berjalan kurang lebih sekitar 10 menit, tiba-tiba saja jalur pendakian ini terbagi menjadi 2 cabang, ke kanan dan juga kiri. Aku yang notabene baru pertama kali melalui jalur Garung menuju Gunung Sumbing ini merasa heran. Sontak aku langsung saja bertanya ke arah Tono. Tono pun langsung menjawab, "Kanan aja mas." Dan pada akhirnya kami semua pun kembali berjalan menuju ke arah kanan. Namun, saat kami berjalan menuju ke arah kanan, seketika saja jalan yang kami lalui ini menyempit. Dan pada saat itu aku sadar kalau jalan itu bukanlah jalur pendakian. Seketika aku mengajak rombongan ini untuk kembali ke arah titik persimpangan tadi. Lama kami berjalan, namun kami semua tidak juga kunjung sampai ke titik persimpangan yang kami lalui tadi. Sontak kami semua memutuskan untuk berhenti sejenak, dan aku pun langsung mempersilahkan Dedi untuk memimpin perjalanan ini. Seketika saja aku yang menyadari hal tersebut langsung berdoa dalam hati. Dan tak lupa juga aku meminta maaf atas perbuatan yang baru saja dilakukan oleh teman-temanku tadi. Karena pada saat itu hari sudah mulai gelap, kami pun langsung bergegas berjalan kembali. Namun anehnya, tiba-tiba saja kami langsung berada di pos 3. Dan hal itu sangat sungguh di luar nalarku. Namun aku masih acuh pada saat itu. Di pos 3 ini aku menyempatkan diri untuk kembali sholat pada saat itu. Karena jujur saja, setiap aktivitas pendakianku, aku tidak pernah luput untuk menyetel alarm sholat yang ada di handphoneku, agar aku yang memiliki kewajiban sebagai orang muslim tidak ketinggalan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktuku. Benar saja, tak lama setelah aku selesai menunaikan ibadah sholat asar, segeralah azan maghrib langsung muncul dari handphoneku. Aku pun tidak mau membuangkan waktu. Langsung saja aku kembali menunaikan sholat ibadah maghribku. Sementara Susi dan juga Nana sedang asik memasak pada saat itu, dan Tono dan juga Teddy sedang asik memasang tenda mereka. Karena pada saat itu niatku adalah mendaki Solo, maka aku hanya membawa tenda yang berkapasitas kecil. Segeralah aku membangunkan tenda yang ada di sana. Dan setelah itu mereka semua mengajakku untuk makan malam pada saat itu. Setelah makan, pada akhirnya aku memutuskan untuk menikmati kopi dengan Tono dan juga Dedi. Dan setelah jam menunjukkan pukul 9 malam, pada akhirnya aku memutuskan untuk pamit masuk ke arah tendaku duluan. Namun tak lama berselang, Dedi juga ikut pamit. Segeralah ia masuk ke arah tenda. Di sana aku mulai merasakan keanehan, karena Dedi malah masuk ke arah tenda wanita. Dan setelah aku perhatikan,
Ternyata Nana juga ada di sana pada saat itu. Namun, aku masih berpikir positif. Aku tidak mau mengambil pusing dengan tingkah mereka. Setibanya di dalam tenda, aku pun langsung saja memainkan handphoneku untuk menunggu kantuk ini datang. Namun, lama aku mencari rasa kantuk tersebut, ia tak kunjung-kunjung saja datang kepada diriku. Segeralah, aku mengambil headset dan menyetel lagu favorit, yaitu Dewa 19, agar rasa kantuk itu segera hadir dan membawaku ke alam mimpi. Baru saja aku terlelap, tiba-tiba saja musik yang aku setel tadi seketika berubah menjadi sebuah tembang Jawa yang begitu menakutkan, yaitu Lingser Wengi. Sontak, aku langsung kaget dan segera mematikan musik tersebut. Lama aku kembali berusaha untuk masuk ke alam mimpiku. Dan tak lama berselang, pada akhirnya aku pun bisa masuk kembali ke alam mimpi. Namun, belum sempat aku menikmati tidurku, tiba-tiba saja aku merasakan kalau tubuh ini ada yang menggoyang-goyang. Segeralah aku tersadar dan mengecek siapakah pelaku yang mengganggu tidurku. Dan ternyata ia adalah Dedi yang sedari tadi telah mencoba membangunkanku. Ia pun meminta tolong kepadaku dengan wajah yang begitu panik. Mas, tolong mas, tolong cewek saya, ujar Dedi kepadaku pada malam itu dengan rasa ketakutan. Emangnya ada apa dengan cewek kamu? Tanyaku balik ke arah Dedi. Dedi pun langsung menjawab, cewek saya lagi menangis mas, dari tadi nangis terus. Tolong mas, tolong. Segeralah aku bangkit dan berjalan menuju ke arah tenda mereka. Namun, saat aku telah tiba di sana, aku dikejutkan oleh penampilan Nana yang tidak menggunakan sehelai baju pun pada malam itu. Sontak, hal itu membuatku kaget. Aku lalu menyuruh Susi untuk memakaikan baju kepada Nana. Namun, Susi menolak karena ia merasa takut melihat keadaan Nana yang begitu mengerikan. Karena Susi menolak dengan alasan takut, mau tidak mau, aku harus menyuruh Dedi untuk masuk kembali ke dalam tenda dan memakaikan baju kepada Nana. Dan setelah itu, barulah kami semua bisa masuk dan mengecek keadaan dari Nana. Saat kami semua sudah ada di dalam tenda, kami pun mencoba untuk menyadarkan Nana kembali. Namun, tiba-tiba saja Nana yang dari tadi menangis seketika langsung tertawa. Soal itu pun membuat kami semua kaget dan ketakutan. Aku yang notabene bukan seorang dukun tidak mengerti bagaimana cara menyadarkan orang dari kesurupan. Lantas, aku hanya membacakan doa yang bisa aku bacakan, baik itu ayat panjang maupun ayat pendek. Namun, pada saat aku melantunkan doa-doa yang aku bisa, tiba-tiba saja Nana mengeluarkan suara yang begitu berat. Ia berkata dengan bahasa Jawa yang tidak aku mengerti. Aku pun masih tidak menyerah dan terus saja membaca doa sebisaku. Dan syukur alhamdulillah, pada akhirnya Nana kembali bisa sadar di malam itu. Aku pun lantas bertanya kepada Dedi, kalian tadi ngapain aja sih? Kok sampai kayak begini? Sontak, Dedi pun langsung menjawab dengan nada yang begitu bersalah. Maaf mas, tadi
kami baru aja melakukan hal yang tidak sepantasnya, Mas. Maaf, saya hilaf. Namun, Tono yang mendengar hal itu merasa tidak terima. Ia langsung saja memukul wajah dari Dedi. Aku yang melihat hal itu langsung saja berusaha melerai perkelahian antara dua teman tersebut. Aku langsung saja mencoba untuk menasehati mereka berdua, baik itu Nana maupun Dedi. Walaupun usiaku jauh lebih muda dari mereka, namun aku merasa itu adalah suatu kewajiban untuk mengingatkan sesama. Apalagi pada saat itu kami sedang bertamu di Gunung Sumbing. Mas, kenapa sih kalian sampai kayak gitu? Bukannya tadi kita semua udah diingatin sama petugas yang ada di base camp, ujarku kepada Dedi dan juga Nana. Lalu Dedi pun menjawab, maaf mas, saya hilaf. Sekali lagi maafin saya ya. Ya udah, sekarang Mas Dedi sebaiknya tidur sama Mas Tono aja di tendanya. Terus Susi dan juga Nana tidur di tenda yang sama, supaya hal-hal yang aneh gak terjadi lagi ya, ujarku kepada mereka berdua. Segeralah kami semua masuk ke tenda. Dan pada saat aku mengecek jam, ternyata ini baru jam 12 malam. Aku pun kembali merebahkan badan untuk mencari kantuk. Namun, belum lama aku berbaring, tiba-tiba saja telinga ini mendengar musik gamelan berbunyi di sana. Batinku pun langsung berkata, aduh, ada apa lagi ini? Saat aku mencoba mendengarkan suara musik gamelan tersebut, tiba-tiba saja aku tak sengaja mendengar seperti ada benda yang terjatuh menggelinding ke arah tenda kami semua. Sontak, hal itu membuat aku penasaran. Aku pun lalu bangkit dari tidurku dan mencoba melihat ke arah luar tenda melalui sela-sela yang ada di tendaku pada saat itu. Dan alangkah terkejutnya kalau kini aku melihat tenda rekan-rekanku telah dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang begitu aneh. Melihat hal tersebut, aku hanya berani untuk berdoa di balik tendaku. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah juga teman-teman hamba ya Allah. Maafkanlah apa yang telah mereka perbuat ya Allah. Setelah berdoa, aku pun mencoba memberanikan diri kembali melihat ke arah luar tenda. Namun, bukannya menghilang, sosok-sosok gaib tersebut malah kini semakin banyak berada mengelilingi kedua tenda rekanku tersebut. Namun, dari semua sosok yang ada di sana, ada satu sosok yang memiliki perawakan yang begitu berbeda. Badannya tinggi dan juga besar. Mungkin tingginya sekitar 10 meter. Dan mungkin juga suara yang tadi aku dengar adalah langkah kaki dari makhluk tersebut. Bisa jadi kalau sosok ini adalah raja dari para penghuni gaib yang sedang mengganggu kami pada malam itu. Saat aku sedang memperhatikan semua sosok gaib yang ada di sana, tiba-tiba saja sosok makhluk yang berbadan besar tersebut langsung melihat ke arahku. Sontak, aku kaget karena wajahnya yang begitu menyeramkan, ditambah bola matanya yang memerah menyala kini menatap ke arahku. Aku langsung saja tak bisa bergerak dan mematung pada saat itu. Dalam ketakutanku, aku hanya bisa berpikir karena ulah mereka pada akhirnya aku pun mendapatkan imbas dari semua perbuatan itu. Namun,
Seketika saja, tiba-tiba aku merasakan ada yang mengusap wajah ini. Dan aku langsung roboh, tak sadarkan diri pada malam itu. Aku kembali tersadar sekitar jam 2 pagi, karena pada saat itu tak sengaja aku mendengar adanya suara orang di luar tenda. Dan setelah aku mengeceknya, ternyata itu adalah rombongan pendaki yang baru saja tiba. Aku langsung saja keluar tenda dan menyapa mereka semua pada malam itu. Lalu aku bertanya, apakah mereka akan lanjut atau mengecamp di sini juga? Dan mereka pun menjawab, karena telah merasakan letih, mereka pada akhirnya ingin ngecamp di samping tenda kami. Mendengar hal tersebut, sontak aku kembali tenang, karena kini kembali ada orang selain rombongan kami. Dan karena pada waktu itu baru jam 2 subuh, aku pun berpamitan pada mereka untuk kembali ke tenda. Karena setelah sholat subuh, rencananya kami langsung kembali berjalan untuk melakukan summit attack. Pada akhirnya, aku pun kembali bisa tertidur di malam itu. Dan aku pun kembali terbangun saat mendengar suara azan keluar dari handphoneku. Sontak saja, aku langsung mencoba untuk keluar tenda di pagi itu. Namun, aku kembali dikejutkan dengan keadaan yang ada di luar tenda. Aku pun sempat berpikir pada saat itu, apakah mereka hantu atau pendaki? Namun entahlah, aku pun mencoba untuk memberanikan diri keluar dan segera menunaikan ibadah sholatku pada pagi itu. Setelah sholat subuh, aku pun langsung berinisiatif untuk membangunkan semua teman-temanku. Saat mereka sudah terbangun, mereka langsung saja bertanya kepadaku, "Mas, semalam sekitar jam 2 Mas ngobrol sama siapa?" Tanya mereka kepadaku. Aku pun langsung menjawab, "Semalam aku ngobrol sama para pendaki yang baru tiba. Emangnya kenapa?" Mendengar pernyataanku, sontak saja mereka semua saling melotot dan saling tatap. Lalu Doni pun kembali menghampiriku dan berkata, "Mas, sebenarnya yang Mas sapa semalam itu bukan pendaki, Mas. Itu lelembut. Soalnya kaki mereka gak ada yang napak ke tanah, Mas. Aku sempat ngintip loh, Mas, semalam. Dan karena takut, aku gak berani keluar, Mas." Sontak saja, hal itu membuat aku terkejut di pagi hari. Aku hanya bisa berdiam diri pada saat itu dan mencoba menahan rasa takut dan juga kaget yang aku alami. Dan pada akhirnya kami pun semua memutuskan kembali berjalan. Pos demi pos kami lalui pada pagi itu, hingga pada akhirnya kami pun tiba di puncak sejati Gunung Sumbing. Di puncak itu, kami pun bertemu dengan beberapa pendaki yang baru saja tiba. Dan setelah puas menikmati alam dan mengambil beberapa foto, pada akhirnya aku pamit dengan rombonganku untuk turun duluan. Jujur, perjalanan turun ini terasa aman, nyaman, dan sangatlah aku nikmati. Lalu di pos 3 aku pun kembali menjumpai rombongan pendaki yang pada saat itu sedang beristirahat. Dan kami pun langsung segera bertegur sapa. Ternyata mereka adalah rombongan dari Brebes. Lalu mereka bertanya dari manakah aku berasal. Aku pun langsung menjelaskan kalau aku ini berasal dari Pontianak. Setelah itu segeralah aku pamit dengan mereka dengan tujuan ingin membereskan semua peralatan dan bisa langsung turun pada saat itu. Saat semua perlengkapan telah beres, pada akhirnya aku ingin memutuskan untuk turun saat itu. Namun, sebelum aku turun,
Tiba-tiba saja ada seorang wanita menghadangku. Ia berkata, "Maaf mas, boleh minta IG-nya nggak?" Aku pun langsung menjawab, "Jangankan IG, nomor WA juga boleh kok." Sontak kami berdua langsung bertukaran nomor WA. Dan setelah itu, aku pun bisa kembali pulang dengan aman, lancar, tanpa ada gangguan sampai di kosku. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya cerita saya. Nanti kalau ada kesempatan di cerita selanjutnya, saya akan bawakan kisah pendakian horor di Gunung Slamet. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Wawan, pamit. Wassalam. Oke, terima kasih buat Mas Wawan yang sudah mau membagikan pengalamannya yang begitu mengerikan di Gunung Sumbing. Dalam kisah ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya tidak hanya di Gunung Sumbing, akan tetapi di semua gunung dan juga tempat di Indonesia ini, kita harus menjaga adat istiadat, etika, perbuatan, maupun juga omongan. Karena kita hanya tamu dan merekalah penghuni sebenarnya yang ada di sana. Semoga kisah ini bisa memberikan kita semua pembelajaran dan juga memberikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman semua yang ingin membagikan kisah seperti Mas Wawan, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Saya tunggu loh cerita dari teman-teman semua. Dan buat Mas Wawan, jangan lupa cerita Gunung Slametnya juga ditunggu. Oke, buat teman-teman yang masih menyimak sampai akhir cerita, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Saya Dika pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.